Selamat datang di channel Bang Donghua. Kali ini kita akan membahas spoiler episode 115 Renegade Immortal. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Setelah meneguk arak itu, Wang Lin langsung ambruk dan tak sadarkan diri. Ketika ia akhirnya membuka mata, hal pertama yang terlihat adalah sebuah tungku pil raksasa, tingginya hampir 100 kaki berdiri tepat di hadapannya. Ada beberapa lubang ketebalan lengannya di tungku pil, dan semburan asap putih keluar dari mereka. Beberapa ratus kaki melewati tungku pil adalah loteng 3 lantai. Wang Lin berjalan ke depan, berhenti di sebelah tungku pil, dan melihat ke dalam lubang. Ada genangan air di bagian bawah tungku, dan asap putih keluar dari genangan-genangan ini. Air. Aku bukan orang pertama yang memasuki tempat ini. Mungkin ada pil di dalam tungku pil ini sebelumnya, dan mereka diambil oleh seseorang. Mata Wang Lin menyipit saat dia melihat tungku pil. Ada segel batasan di atasnya, tapi kondisinya rusak. Jelas sudah dipecahkan oleh seseorang sejak lama. Setelah dengan hati-hati melihat sekeliling, Wang Lin berjalan menuju loteng. Dia berhenti di depan loteng dan melihatnya. Loteng disegel, dan bahkan ada segel di masing-masing dari 3 langkah menuju ke sana. Ini adalah segel semua dalam satu. Setelah pembatasan diaktifkan, itu dapat membuat segala sesuatu di dalam dan di luar loteng menjadi pembatasan dan menyegel seluruh loteng. Metode pemeteraian ini bahkan sangat langka di zaman kuno. Menurut beberapa buku yang aku baca, tercatat bahwa metode ini berasal dari alam surgawi dan disebut sebagai batasan surgawi. Wang Lin melihat sekeliling dan bergumam, gua ini diisi dengan batasan celestial. Mungkinkah ini benar-benar menjadi gua surgawi tertentu? Saat memikirkan hal ini, Wang Lin menjadi lebih berhati-hati. Meskipun pembatasan pada loteng sebelum dia telah dilanggar oleh seseorang, dia hanya akan mengambil langkah setelah memeriksa sekelilingnya dengan hati-hati. Loteng itu memiliki 3 lantai. Dan Wang Lin hanya akan mengambil langkah setelah observasi yang cermat. Meskipun ini membutuhkan banyak waktu, itu memungkinkan Wang Lin untuk dengan jelas melihat semua batasan di dalam loteng. Loteng ini benar-benar kosong, bahkan tidak ada meja atau kursi yang tersisa. Jika bukan karena tanda di tanah yang menunjukkan bahwa ada kursi dan meja sebelumnya, Wang Lin tidak akan berpikir bahwa itu diambil oleh seseorang. Wang Lin mengejek dirinya sendiri. Bahkan kursi dan meja di gua surgawi tidak harus normal. Jadi itu masuk akal kalau itu diambil. Apartemen 3 lantai ini benar-benar kosong. Wang Lin sama sekali tidak menemukan apapun di dalam, dan semua batasan sudah dilanggar. Namun, ketika dia melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa batasan-batasan ini tidak semuanya dilanggar oleh orang yang sama. Setidaknya ada 3 metode berbeda yang digunakan. Salah satu metode yang digunakan pembatasan kuno dan sangat halus. Pembatasan yang dipatahkan dengan cara ini akan menyebar ke dalam bentuk bunga plum. Wang Lin telah melihat metode ini sebelumnya pada beberapa catatan kuno. Itu disebut 18 Plum Blossom Restriction. Sebagian besar pembatasan di sini dipatahkan dengan metode ini. Itu jelas dilakukan oleh orang yang sama. Pembatasan ini sangat terkenal di dunia kultivasi kuno, tetapi itu adalah sesuatu yang sangat sedikit orang bisa pelajari. Bahkan murid hanya dapat belajar banyak tergantung pada status mereka. Paling banyak murid hanya bisa belajar hingga 9 batasan. Hanya master sekte yang bisa belajar hingga 18 batasan. Saat dia hendak pergi, mata Wang Lin tiba-tiba menyipit. Dia melihat tanda-tanda di tanah yang menunjukkan bahwa meja dan kursi dipindahkan. Ada beberapa tanda di tanah tempat dulu kursi dan meja itu berada. Tanda-tanda ini dibuat karena mantra kecil yang mencegah pengumpulan debu dihancurkan bersama dengan segel di sini. Setelah mengamati dengan hati-hati seluruh loteng, Wang Lin menemukan banyak informasi. Pertama-tama, 3 orang telah memasuki loteng ini sebelum dia. Tentu saja, selalu ada kesempatan bahwa orang lain telah masuk hanya untuk menemukan sisa-sisa pembatasan seperti yang dia lakukan. Di antara 3 orang, orang pertama yang muncul adalah orang yang menggunakan 18 Plum Blossom batasan. Orang itu pasti sangat arogan dan hal-hal biasa tidak menarik baginya. Dari pengamatan Wang Lin, di mana-mana yang tampak seperti barang berharga ditempatkan memiliki tanda-tanda pembatasan 18 Plum Blossom. Setelah orang ini pergi, 2 orang lagi datang, dan metode mereka jauh kurang profesional. Meja dan kursi diambil oleh salah satu dari mereka. Pengurangan ini terutama berasal dari tanda yang dilihat Wang Lin di tanah. Ada beberapa potongan serbuk gergaji halus pada tanda abu-abu ini, dan jika kamu tidak melihat dengan hati-hati, kamu tidak akan melihatnya. Wang Lin berjongkok, mencubit serbuk gergaji, dan melihat lebih dekat. Mematahkan batasan dengan paksa menyebabkan beberapa kerusakan pada meja dan kursi di sini. Wang Lin menjentikkan serbuk gergaji dan meninggalkan loteng. Ada koridor panjang di belakang loteng dengan pagar giok langit di samping, dan di sisi lainnya adalah kolam kering. Ada juga banyak sisa-sisa pembatasan yang telah rusak. Di kolam,
Wang Lin sekali lagi menemukan pola pembatasan 18 plum blossom. Wang Lin dengan hati-hati mengamati sekelilingnya saat ia berjalan melalui koridor. Banyak pagar di sekelilingnya menunjukkan tanda-tanda rusak. Semakin dalam dia pergi, semakin sedikit batasan yang dia lihat, dan setelah berjalan 5 km, dia melihat ujung koridor. Di ujung koridor, koridor itu terbagi menjadi 3 jalur berbeda. Wang Lin berhenti di persimpangan dan dengan hati-hati melihat ketiga jalur tersebut. Dia perlu menemukan ke arah mana orang yang mengetahui pembatasan 18 plum blossom pergi. Pembatasan orang itu terlalu kuat, jadi jika Wang Lin mengikuti jejak orang itu, dia tidak akan dapat menemukan harta apapun. Orang itu seperti pencuri terkenal yang mengambil semua hal yang baik, sementara dua kemudian seperti perampok yang mengambil semua yang mereka bisa. Namun, kemampuan mereka terbatas, sehingga beberapa harta yang bagus akan tertinggal. Setelah dengan hati-hati melihat 3 arah, Wang Lin berjalan beberapa meter di setiap jalan sebelum kembali ke persimpangan. Matanya menyala dan dia menyusuri jalan yang benar. Meskipun pemandangannya masih tampak sama setelah 1000 kaki, Wang Lin melihat batasan yang rusak di mana-mana. Pembatasan ini semua dipatahkan secara paksa, dan bahkan ada beberapa yang hanya setengah jalan, yang berarti orang itu menyerah. Setiap kali dia menemukan batasan yang setengah rusak, dia akan berhenti dan dengan hati-hati mengamati itu. Dia tidak terburu-buru untuk menghancurkan mereka dan akan melanjutkan setelah mengamati mereka. Jalan ke kanan terus membentang, dan ada juga pagar di samping. Namun, itu bukan lagi sebuah kolam di sisi lain pagar, tetapi hutan bambu. Saat dia bergerak maju dengan hati-hati, Wang Lin tiba-tiba berhenti. Kaki kanan yang dia angkat perlahan kembali ke posisi semula. Dia tetap tak bergerak, tetapi ada kilatan pembatasan di matanya. Ada sebuah pavilion sekitar 100 kaki di depannya. Di pavilion ada meja bundar dan 4 bangku. Ada juga kendi dengan beberapa gelas di atas meja. Mata Wang Lin menyipit, dan dia menunjukkan ekspresi hati-hati dan melihat sekeliling dengan waspada. Pembatasan di sekitar pavilion tetap utuh tanpa ada tanda-tanda batasan yang rusak. Pasti ada sesuatu tentang kendi anggur di atas meja. Aku mengikuti orang terakhir yang menerobos dengan paksa sampai di sini, tetapi sepertinya dia dihentikan oleh pembatasan di sini. Wang Lin merenung sedikit dan kemudian mengambil beberapa langkah mundur. Pembatasan muncul di matanya saat dia mengamati dengan cermat dan lambat laun, ekspresinya menjadi lebih serius. Begitulah adanya. Pembatasan di dalam pavilion memiliki puluhan ribu variasi berbeda. Jika aku tidak bisa mengetahuinya, maka setelah aku melakukannya dalam jarak 100 kaki, aku akan mengaktifkannya. Jika seseorang mencoba menerobos dengan paksa, dengan puluhan ribu perubahan, akan sulit untuk mundur kecuali kultivasi mereka menentang surga. Selain itu, bagian terpenting adalah pembatasan di pavilion adalah pusat dari semua pembatasan di sekitarnya dan dapat mengaktifkan segala sesuatu di sekitarnya. Itulah sebabnya orang yang datang sebelum memutuskan untuk menyerah pada ini. Meskipun pembatasan sangat kuat, jika orang yang bisa menggunakan pembatasan 18 plum blossom datang ke sini, dia hanya perlu membuang-buang beberapa waktu untuk menerobosnya. Sepertinya aku memilih arah yang benar, belum ada yang melewati titik ini. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan mengungkapkan sedikit kegembiraan. Setelah dia datang ke sini, yang dia lihat hanyalah sisa-sisa batasan yang dilanggar oleh orang lain. Seolah-olah kamu telah memasuki gunung yang dipenuhi dengan harta hanya untuk menemukan bahwa harta itu sudah dibersihkan oleh orang lain sejak lama. Cara dia melihatnya sekarang, pavilion ini adalah gunung yang dipenuhi harta karun. Setelah menekan kegembiraan di hatinya, Wang Lin sekali lagi mulai mengamati pavilion. Dia memutuskan untuk hanya duduk dalam posisi lotus dan mulai belajar. Pembatasan di sekitar pavilion seperti serangkaian jaring tebal. Orang normal tidak akan melihat apa-apa, tetapi master pembatasan akan melihat hal-hal yang sangat berbeda. Itu semua tergantung pada pengalaman mereka dengan pembatasan. Jika dia ingin melanggar batasan di sini, langkah pertama adalah mengamati. Wang Lin duduk selama 3 hari, dan dalam 3 ini berhari-hari, garis-garis darah muncul di matanya, dan dia mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Aku hanya bisa melihat sekitar 3.000 perubahan. Aku masih punya cara untuk pergi sebelum melanggar formasi. Namun, batasan saat ini tidak aktif. Jadi banyak perubahan tidak bisa dilihat. Saat Wang Lin merenung, dia tiba-tiba mengangkat tangannya. Sinar energi spiritual surgawi berkumpul di jarinya dan disentakkan ke arah pavilion. Setelah menjentikan jarinya, ia tidak ragu untuk cepat-cepat mundur. Dia bergerak sangat cepat sehingga bayangan tipis hampir tercipta. Begitu sinar energi spiritual surgawi mencapai 100 kaki dari pavilion, sinar itu segera runtuh dan menghilang menjadi bintik cahaya yang mengkilap. Rasanya seperti melemparkan setetes air ke dalam minyak panas
ketika sebuah ledakan muncul di dalam area 100 kaki. Begitu gelombang mulai beriak, kekuatan gila dan menindas datang dari daerah 100 kaki. Kemudian kekuatan yang kuat melonjak dan segera berkembang seperti orang gila. Jika Wang Lin belum siap dan sangat cepat, dia pasti sudah tertelan gelombang ini. Wang Lin hanya berhenti setelah dia berada lebih dari 1.000 kaki. Meskipun dia mundur, tatapannya masih terkunci di pavilion, dan sekarang matanya menyala. Tidak ada kurang dari 10.000 perubahan dalam batasan itu. Wang Lin diam-diam duduk dan terus menghitung. Waktu perlahan berlalu, dan dalam sekejap mata, 1 bulan berlalu. Selama bulan ini, Wang Lin mencoba beberapa kali menggunakan energi spiritual celestial untuk mengaktifkan pembatasan untuk mempelajarinya. Dia mendapatkan panen yang bagus setiap kali, dan perlahan-lahan mendapatkan pengetahuan tentang sebagian besar perubahan yang terjadi di dalam pavilion. Pada saat yang sama, selama 1 bulan ini, dia tidak pernah menghentikan deduksinya. Saat ini matanya benar-benar merah dan hampir kehabisan darah. Selama sebulan ini, Wang Lin lupa segalanya. Dia bahkan lupa dia ada di dalam gua orang lain. Saat ini satu-satunya hal dalam benaknya yang melanggar batasan ini. Semakin banyak dia belajar dan semakin dia mengurangi, semakin besar Wang Lin merasakan panennya. Pembatasan ini berisi puluhan ribu perubahan, dan ketika dia mempelajarinya, pemahamannya tentang mereka semakin dalam. Wang Lin belajar tentang pembatasan di dalam tanah dewa kuno, dan jenis pembatasan yang dia pelajari adalah pembatasan kuno. Kemudian dia menemukan sebuah gua di planet Suzaku, dan tanpa sengaja berlari ke banyak buku. Tambahkan beberapa ratus tahun menggunakannya dan menggabungkannya, pemahamannya tentang pembatasan sangat luas. Penguasaannya meningkat dengan mempelajari lebih banyak pembatasan, dan begitu dia menyelesaikan bendera pembatasan 999, penguasaannya dalam pembatasan mencapai kemacetan. Siapapun yang mempelajari pembatasan akan menemui banyak hambatan dalam masa hidup mereka, dan jika mereka tidak bisa menerobos, studi mereka berakhir di sana. Kemacetan ini tidak terlihat dan disebabkan oleh banyak faktor berbeda. Wang Lin mendapatkan banyak hal selama bulan penelitian ini. Keterampilan pembatasannya meningkat pesat. Berbagai perubahan pembatasan memungkinkan dia tanpa sadar menembus kemacetan dan berjalan menyusuri jalan besar di depannya. Saat ini, dia memiliki peluang 40% untuk memecahkan batasan ini. Meskipun hanya 40%, harus dikatakan bahwa orang dapat mempelajari pembatasan ini selama ribuan tahun, dan hanya memiliki peluang 10 atau 20% untuk memecahkannya. Hanya monster tua yang hidup selama lebih dari puluhan ribu tahun dengan banyak pengalaman dan pengetahuan akan berani mengatakan bahwa mereka memiliki peluang 40% untuk memecahkannya. Jika orang yang mengendalikan pembatasan 18 Plum Blossom akan datang, aku khawatir dia akan memiliki kesempatan lebih dari 70%. Wang Lin merenung. Dia tidak bergerak tetapi terus menyimpulkan. Sebulan lagi berlalu. Meskipun dia belum menguasai semua perubahan dalam batasan, dia 50% yakin dia bisa melanggarnya. Pada hari ini, dia berdiri dengan ekspresi serius. Meskipun matanya merah, dia bersemangat. Dia segera tiba 100 kaki dari pavilion, dan setelah menghitung sebentar, dia maju selangkah. Wang Lin sama sekali tidak gugup untuk langkah pertama ini. Dia yakin bahwa langkah pertama ini tidak akan menyebabkan apapun terjadi, dan tidak akan mengaktifkan pembatasan. Setelah mengambil 1 langkah, tidak ada perubahan di sekitarnya. Ekspresinya netral saat dia melangkah maju, yang segera diikuti oleh langkah lain. 3 langkah adalah 10 kaki, dan dia langsung mengambil 9 langkah. Dia sangat santai sepanjang waktu, seperti sedang berjalan melalui kebunnya. Saat ini tidak ada yang abnormal terjadi. Dia berhenti setelah 9 langkah dan batasan muncul di matanya. Dia kemudian memandangi anjungan 70 kaki darinya. Dia menjepit jari-jarinya bersamaan saat dia menghitung sedikit dan kemudian diam-diam berjalan ke depan. Kali ini dia bergerak 9 langkah lagi. Dia sudah berjalan 60 kaki. Jarak 60 kaki tidak panjang, tapi butuh Wang Lin 2 bulan untuk menghitung jalur aman melalui 60 kaki ini. Ini adalah sesuatu yang bahkan monster berusia 10.000 tahun itu tidak dapat dengan mudah melewati. Setelah 60 kaki, mata Wang Lin menyipit. Dia tidak melanjutkan tetapi mengambil 3 langkah ke belakang. Lalu dia melangkah ke samping selama 9 langkah, mundur 3 langkah lagi, dan kemudian berjalan lurus ke depan. Sekali lagi, dia berjalan dalam lingkaran kecil sebelum tiba 30 kaki jauhnya dari pavilion. Ekspresinya tenang, karena semua ini ada dalam kesimpulannya, dan semua 10.000 perubahan dihafalkan di dalam hatinya. Setiap langkah adalah sesuatu yang dia hitung berkali-kali, sampai dia akhirnya yakin. Dia hanya bisa berjalan begitu santai, karena dia sangat percaya diri. Wang Lin tahu bahwa jika dia tidak hati-hati dan mengambil 1 langkah yang salah,
dia akan menderita serangan balasan yang kuat. 60 kaki pertama tidak terlalu buruk, tetapi 40 kaki terakhir akan menjadi bencana baginya dengan kultivasinya saat ini. Namun, tidak ada yang absolut, dan selalu ada jalan menuju keamanan dalam batasan itu. Jika seseorang dapat melangkah ke jalan itu di saat krisis, mereka akan menyelamatkan nyawanya. Ini juga sesuatu yang istimewa tentang pembatasan langit. Namun, jalur keselamatan ini tidak pernah mengatur dan terus bergerak dalam batasan. Selama 2 bulan terakhir, selain mempelajari perubahan dari pembatasan itu sendiri, Wang Lin juga fokus pada mendeduksi posisi jalur aman. Alasan ia berputar-putar dari 60 hingga 70 kaki adalah karena dari perubahan di jalur keselamatan. Dia selalu menjaga dirinya hanya 1 langkah darinya. Pada saat ini, dia berdiri di 70 kaki dan berkonsentrasi pada perhitungan sejenak. Kemudian tubuhnya bergerak dan dia langsung menyeberang 10 kaki dalam 1 langkah. Setelah 10 napas waktu, tornado menghilang seolah-olah tidak pernah ada, dan kilat hitam menghilang bersamaan dengan itu. Tubuh Wang Lin bergerak dalam sekejap dan melintasi 10 kaki terakhir, mendarat di pavilion. Meskipun dia akhirnya melewati 10 kaki terakhir, dahinya berkeringat. Saat dia melangkah ke pavilion, area 100 kaki di sekitarnya menyala. Itu adalah cahaya terang yang menyinari daerah sekitarnya, menyebabkan pemandangan segera berubah. Ketika Wang Lin melihat ke dalam pavilion, seolah-olah awan tersebar terpisah, mengungkapkan area dengan palsu gunung. Ada rumput di mana-mana dan hutan bambu yang terhubung dengan hutan bambu yang sudah ada. Perubahan pemandangan seolah-olah seseorang datang dari pintu kematian dan memasuki dunia lain. Pada saat yang sama, suara tenang datang dari kehampaan dan mendarat di telinga Wang Lin. Melanggar batasan memberi kamu kualifikasi untuk sementara memiliki gua ini. Selama kamu tidak mati, tidak ada orang lain yang bisa masuk. Saat suara ini tiba, sinar cahaya keemasan terbang dari kejauhan dan berhenti di depan Wang Lin. Ini adalah token kristal. Itu hanya ukuran jarinya dan itu melayang di udara dan memancarkan cahaya 7 warna. Ini adalah token gua. Pegang token ini dan kamu bisa memasuki gua. Wang Lin menarik napas dalam-dalam saat ia meraih token kristal kecil dan memandang ke pavilion. Setiap meja dan kursi batu memiliki batasan untuk melindungi mereka dan tidak dapat disentuh dengan santai. Namun, dibandingkan dengan pembatasan yang mencakup area 100 kaki di luar pavilion, pembatasan ini jauh lebih lemah. Wang Lin tidak melihat ke meja atau kursi, matanya terfokus pada tabung anggur di atas meja bundar. Meskipun pembatasan pada wadah anggur itu indah, itu tidak sulit untuk Wang Lin untuk istirahat. Setelah menyimpulkan sebentar, tangan kanannya menunjuk ke arah kendi dan riak, seperti air, muncul 3 inci darinya. Jari Wang Lin menunjuk ke riak air, menciptakan gelombang riak. Pada saat yang sama, ia dengan cepat mengangkat jarinya dan mengeluarkan batasan ilusi yang mendarat di riak air. Pada saat ini, riak air segera mulai mendidih dan pusaran terbentuk di tengah. Vortex berputar lebih cepat dan tumbuh, menciptakan kekosongan melingkar. Tangan kanan Wang Lin bergerak seperti kilat saat ia mencapai langsung melalui pusaran, meraih kendi, dan membawanya kembali dalam sekejap. Kemudian riak air menghilang, dan semuanya kembali normal. Wang Lin mengungkapkan ekspresi bersemangat. Kendi anggur di tangannya berat, jadi jelas tidak kosong. Dia mengambil napas dalam-dalam saat membuka tutupnya, lalu aroma menyegarkan segera memenuhi udara. Wang Lin melihat bahwa di dasar kendi anggur ada 10 tetes anggur. Kendi anggur ini cukup berat, tetapi hanya memiliki 10 tetes anggur. Namun, ini adalah anggur dari Celestial, jadi itu tidak mungkin normal. Wang Lin menatap kendi anggur dan mulai berjuang. Tak lama setelah itu, dia mengepalkan giginya, menuangkan setetes anggur, dan segera menghisapnya ke mulutnya. Saat setetes anggur memasuki tubuhnya, seluruh tubuh Wang Lin tiba-tiba berubah menjadi merah menyala. Sejumlah besar energi spiritual Celestial tiba-tiba mengisi tubuhnya dalam sekejap. Perasaan mabuk perlahan-lahan muncul di dalam tubuh Wang Lin bersama dengan energi spiritual Celestial. Jumlah spiritual Celestial energi dalam tubuhnya meningkat dengan cepat ketika bergerak melalui meridiannya seperti banjir. Kemudian gelombang panas muncul di dalam tariannya dan melesat menembus tubuhnya. Pada saat yang sama, perasaan mabuk itu menjadi semakin kuat. Mata Wang Lin tidak lagi jernih dan menjadi berlumpur. Tubuhnya perlahan-lahan condong ke samping, kepalanya jatuh, dan dia tertidur. Waktu berlalu, 3 bulan, 6 berbulan-bulan, 9 bulan, 1 tahun. Wang Lin tertidur sepanjang tahun ini, dan sementara itu, suara dengkuran terdengar dari mulutnya. Sejak Wang Lin mulai berkultivasi, dia jarang tidur. Dan ini adalah tidur terlama yang dia miliki dalam beberapa ratus tahun terakhir. Meskipun dia tidur, energi spiritual Celestial di dalam tubuhnya meningkat dengan cepat.
Kecepatan ini bahkan akan mengejutkan All-Seer jika dia ada di sini untuk menyaksikannya. Ketika energi spiritual celestial di tubuhnya mencapai titik tertentu, kristal iblis dalam tariannya secara diam-diam hancur dan meleleh. Energi spiritual setan tiba-tiba memenuhi tubuhnya, tetapi segera ditelan oleh energi spiritual surgawi dan menjadi bagian dari dirinya. Helai energi spiritual surgawi keluar dari tubuhnya dan menyebar ke area sekitar 100 kaki di sekitarnya. Selama tahun ini saat dia tidur, energi spiritual celestial di daerah itu menjadi sangat padat. Saat Wang Lin tidur, tangan kanannya memegang kendi anggur. Suatu hari, Wang perlahan-lahan Lin membuka matanya dan mengeluarkan sendawa yang dipenuhi aroma anggur. Matanya dipenuhi dengan kebingungan ketika dia dengan sadar melihat sekeliling, tetapi kebingungan segera menghilang dan dipenuhi dengan kejelasan. Dia segera berdiri dan menunjukkan tatapan waspada. Kemudian dia dengan hati-hati melihat sekeliling dan perlahan-lahan mengerutkan kening ketika dia melihat kendi anggur di tangannya. Dia hanya ingat bahwa setelah minum 1 tetes anggur, energi spiritual celestial dalam tubuhnya meningkat dan kemudian dia kehilangan kendali dan tertidur. Memikirkan energi spiritual celestial, dia segera memeriksa di dalam dirinya sendiri. Setelah memeriksa, matanya menunjukkan keterkejutan yang tak terbayangkan. Ini, aku. Sudah berapa lama aku tertidur? Setelah Wang Lin mulai berkultivasi, sangat jarang baginya untuk setrum ini. P. Energi spiritual celestial di dalam tubuhku sudah jauh melampaui puncak tahap akhir transformasi jiwa. Aku hanya perlu memahami domain aku lebih untuk melangkah ke pengadilan hidup dan mati untuk mencapai tahap ascendant. Wang Lin menatap kendi anggur di tangannya dengan rasa tidak percaya. Anggur jenis apa ini? Wang Lin dengan hati-hati memasukkan botol anggur ke dalam tasnya. Masih merasa khawatir, dia mengambilnya kembali, meletakkan lapisan pembatasan kuat di atasnya, dan kemudian meletakkannya kembali di dalam tasnya. Aku harus membersihkan tempat ini sepenuhnya. Pada saat ini, minat Wang Lin di tempat ini mencapai puncaknya. Setelah kegembiraan, Wang Lin merasa takut. Untungnya, domain aku belum mencapai tingkat ascendant, atau aku akan mulai mencoba menerobos ke panggung ascendant saat tidur. Aku tidak akan bisa mengambil kristal yang berpengaruh yang diberikan Zoe kepada aku. Dan jika gagal, aku akan mati terlalu menyedihkan. Wang Lin merenung, tetapi matanya segera menyala. Dengan kultivasi aku saat ini, tidak ada seorang pun di tahap transformasi jiwa yang cocok untuk aku. Sekarang, aku hanya perlu domain aku untuk mencapai level ascendant, maka aku dapat menemukan tempat rahasia untuk mencapai tahap ascendant. Ini adalah tempat paling rahasia dari semuanya. Jadi setelah domain aku memiliki terobosan, aku akan kembali ke sini untuk mencapai tahap ascendant. Segala sesuatu di dunia ini sangat bergantung pada nasib. Itu kebetulan bahwa aku memasuki tempatnya. Jika tidak, bahkan jika aku memiliki jadi surgawi, akan butuh bertahun-tahun untuk mencapai keadaan ini. Apakah ini yang oleh orang biasa disebut pertemuan kebetulan? Wang Lin dalam suasana hati yang baik karena setelah tidur selama setahun, dia dalam kondisi sangat baik. Pada saat ini, dia melihat sekeliling, siap untuk mematahkan batasan di sekelilingnya ketika dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Berapa lama aku tidur? Jika aku tidur selama beberapa dekade, atau bahkan ratusan tahun, maka segala sesuatu di luar akan sangat berubah. Jika itu benar-benar terjadi, aku akan lebih baik berkultivasi sendiri. Loh, Wang Lin merenung sedikit saat dia berjalan di dalam pavilion. Tiba-tiba matanya menyipit dan pandangannya jatuh ke rumpun bambu di kejauhan. Sudut pagar bisa dilihat di dalam rumpun bambu. Meskipun sebagian besar ditutupi oleh bambu, setelah dengan hati-hati melihatnya, Wang Lin dapat menemukan beberapa petunjuk. Sebelumnya aku tidak memperhatikan, tetapi ada loteng lain di sini. Ini terlihat seperti halaman sebuah kuil fana. Setelah merenung sedikit, Wang Lin tidak pergi memeriksa kuil itu. Dia mengambil token kristal dan indera ilahi memasukinya. Ada gelombang cahaya dan sosoknya menghilang dari gua.